Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tutorial Channel. Jangan lupa dibantu like ya, dan juga subscribe. Di share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman pioner yang lain itu semakin mengerti. Oke. Nah, di video kali ini gue mau bahas tentang Pi Network sejak tahun 2021, informasi yang beredar yang sampai hari ini masih dalam perbincangan hoax, dan itu mirisnya masih dipercayai oleh komunitas pioner, khususnya yaitu pioner GCV. Karena pioner ini saya bagi menjadi dua ya. Saya juga pioner, tapi saya nggak percaya dengan GCV. Saya juga selalu mengatakan seperti itu sejak launchingnya Pi Network di bursa OKX. Ya, yaitulah harga yang sebenarnya. Hari ini Pi Network itu menyentuh di harga 4.000 ya kemarin ya. Nah, hari ini juga masih sama di kisaran Rp4.000 di OKX dan juga bursa-bursa yang lain. Kalau kalian masih percaya dengan halu berita-berita hoax yang selama ini terjadi, nah silakan aja teman-teman. Ya itu terserah kalian lah. Intinya ya kalau gua jujur itu nggak masuk akal. Nah di video kali ini gua mau coba meringkas rangkuman dari Pi Network sejak tahun 2021 saya join di Pi Network, yang dimana berita-berita ini masih hari ini pun masih diserukan gitu ya. Nah inilah berita-berita hoax yang masih dipercaya oleh komunitas Pi Network, khususnya pioner GCP. Yang pertama adalah katanya Nicholas itu pencipta Bitcoin. Ini sangat tidak masuk akal. Sudah jelas-jelas Bitcoin itu banyak komunitas kripto di Indonesia ataupun di seluruh dunia itu mengatakan bahwa pencipta Bitcoin itu adalah Satoshi Nakamoto. Dan sampai hari ini pun Satoshi Nakamoto itu tidak diketahui siapa sebetulnya dia dan di mana dia sekarang. Apakah masih hidup atau udah mati? Ya. Nah, ini sangat miris banget. Kenapa dikait-kaitkan dengan pencipta Bitcoin? Seakan-akan Dr. Nicholas itu yang menciptakan Bitcoin gitu. Nah inilah yang terjadi di komunitas pioner GCP. Yang kedua, Pi tidak listing di market tapi punya exchange sendiri. Nah kenyataannya Pi Network itu listing di exchange. Sejak saat pertama kali saya mendengar Pi tidak listing di exchange, terus bagaimana di Indonesia? Kripto itu di Indonesia hanya diakui sebagai aset digital, nggak boleh untuk transaksi secara langsung, karena mata uang setiap negara itu ya punya mata uang masing-masing guys ya. Ya kita ketahui lah di Indonesia ini harus pakai rupiah untuk transaksi. Kalau Anda transaksi secara langsung pembayarannya menggunakan kripto, Anda akan kena pasal pidana, dan itu ada pidananya guys ya. Seperti video saya sudah pernah saya tampilkan beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang membuka jasa, kalau nggak salah itu di Bali, itu ada transaksi menggunakan mata uang kripto, yaitu sewa mobil atau rental mobil, dan disitu langsung diciduk oleh polisi. Karena apa? Pembayarannya langsung menggunakan kripto. Nah seyogyanya kripto itu harus kita jual dulu di exchange ya, dijadikan rupiah, baru kita transaksinya menggunakan rupiah. Itulah transaksi yang benar di Indonesia menggunakan mata uang rupiah, bukan pakai kripto. Oke. Nah inilah yang sampai hari ini masih dipercaya oleh komunitas pioner GCP, bahwa Pi tidak listing di market tapi punya exchange sendiri. Sampai hari ini Pi exchange itu belum nongol guys, saya nggak tahu di mana tuh aplikasi ya kan. Nah itulah hoax berita yang kedua. Yang ketiga, harga melebihi Bitcoin dengan alasan mining sudah 6 tahun. Ini nggak masuk akal. Seperti video saya sebelumnya sudah saya katakan ya, Bitcoin itu sudah jalan ya, sudah listing di market itu sejak 2009. Oke, sedangkan Pi itu baru listing di market itu baru di tanggal 20 Februari 2025. Bagaimana mungkin harga Pi Network akan melebihi harga Bitcoin? Nah selanjutnya berita hoax yang masih dipercaya oleh komunitas GCP, komunitas pioner GCP, yaitu adalah Pi bukan kripto tapi uang digital. Uang digital itu ya seperti rupiah itu yang masuk di dalam Dana, GoPay, ShopeePay. Nah itulah uang digital guys ya.
Jadi kalau Pi Network itu masuknya ke kripto. Di Indonesia hanya diakui sebagai aset digital. Jauh berbeda. Dan itu dipercaya bahwa Pi Network akan menjadi mata uang digital. Ini sangat jauh banget jangkauannya gitu ya. Nggak semudah itu Ferguson. Tapi ya masih dipercayai gitu loh. Dan hoax yang berikutnya adalah Pi untuk barter bukan untuk dijual di exchange. Lah, hari gini masih sistem barter. Saya kasih tahu ya, sistem barter itu sudah terjadi sejak zaman batu, sejak zaman kuno. Kenapa di zaman modern ini masih sistem barter? Kan nggak logis banget, nggak ngotak banget ini ya. Kalau hanya untuk barter, ya buat apa? Barter itu barang dengan barang, bukan dengan kripto gitu loh. Itu sistem barter yang sebetulnya seperti itu. Inilah kesalahan-kesalahan berita-berita hoax yang masih dipercayai oleh komunitas pionir, khususnya pecinta GCV. Berita hoax yang berikutnya yaitu adalah harga Pi yaitu GCV $314.159. Ini harga yang seringkali nggak ngotak menurut saya ya, nggak logis. Dari mana uangnya tiba-tiba langsung segitu? Bayangkan kalau satu user itu saya punya koin Pi yang sudah dimigrasikan itu 2026 koin. Bayangin berapa sultannya saya gitu loh ya, kalau harganya segitu gitu teman-teman. Dan ini nggak ngotak banget, sudah jelas-jelas sudah ada harga di market, masih aja ngeyel tentang harga GCV. Nah, kemarin ada yang menyangkal tuh, Anda pengetahuannya dangkal, nggak tahu tentang Pi Network gitu ya. Seakan-akan Pi ini harganya yang menentukan kita masing-masing, kita ya komunitas gitu. Dan itu berharap disetujui oleh core team. Sampai kiamat itu nggak akan disetujui. Emangnya semudah itu? Uangnya dari mana? Nggak ngotak banget gitu loh ya. Oke lah ya, itulah yang sampai hari ini belum juga beres tentang GCP. Dan itu masih dipercayai terus dan terus berharap sampai kiamat pun nggak akan pernah terjadi itu harga GCP guys. Selanjutnya berita hoax yang masih dipercaya oleh komunitas GCP. Harga ditentukan utilitas bukan exchange. Nah ini teman-teman, ini yang kemarin saya sampaikan, ada yang komentar seperti ini juga. Anda nggak tahu tentang koin Pi, nggak usah komentar tentang koin Pi. Tujuan koin Pi itu bukan untuk ditradingkan. Nah ini pengertian yang sangat-sangat dangkal banget menurut saya ya. Bagaimana mungkin sedangkan koin Pi sudah listing di market tapi masih berharap utilitas yang menentukan harga? Kan nggak logis gitu loh ya. Sedangkan core team sendiri nggak menyangkal bahwa di OKX, di market yang lain itu sudah melisting itu, dia bukannya nggak setuju, ya biarkan aja, itulah harga sesuai permintaan pasar, biarkan ekonomi berputar melalui di situ. Bagaimana mungkin harga di utilitas harganya beda dengan di market? Kan nggak logis banget. Seakan-akan yang harga di market itu hanya untuk trading gitu loh. Lah, di utilitas buat apa? Hanya untuk buat beli barang gitu. Yang menampung rugi lah. Nanti dia jualnya kemana? Misalkan nih, ya saya contohkan supaya lebih mudah dipahami. Misalkan saya punya aplikasi utilitas, saya bikin aplikasi semacam toko online ya, seperti Shopee, Tokopedia atau TikTok gitu ya. Nah itu masuk dalam kategori platform utilitas Pi Network, dia masuk ke jaringan Pi gitu ya. Kemudian saya menjual beberapa produk, misalkan saya jual apa, handphone, elektronik dan lain sebagainya, macam-macam. Saya membandrol harga 0, sekian Pi ya, atau yang disebut dengan harga GCP. Harga GCP itu kan $314.159. Nggak mungkin lah saya menjual harga yang sudah ada harganya. Mengerti nggak maksudnya? Maksudnya gini, nggak mungkin saya menjual harga koin Pi itu di bawah harga pasaran atau ya lebih murah. Saya rugi dong. Misalkan saya menjual mic inilah, misalkan saya jual itu hanya 0,00 sekian Pi. Sedangkan harga di market ya
Satu pai itu cuma 4.000. Ini harga mikrofon saya. Ya, ini ya bisa dikatakan 200 atau yang nggak nyampe 1 juta lah. Ya, atau 500.000 lah. Saya rugi dong. Saya menjual 0, sekian kan ke pai, sedangkan satu painya aja cuma 4.000 di market. Kan tolol banget gitu loh. Logikanya di mana? Kalau saya menampung dari koin-koin kalian, ya kan, dengan menjual harga murah, ya kan, dengan menjual barang dengan harga 0, sekian pai, sedangkan satu painya aja hanya 4.000 rupiah guys sekarang ya di market. Lalu kalau saya menerima koin itu yang jumlahnya 0,00 sekian itu dari kalian, terus saya tampung gitu ya, kemudian kalian mintanya harganya itu mahal, satu koin P itu 5 miliar, saya rugi dong. Kalau saya mau jualnya kemana lagi? Apakah saya harus jual ke komunitas GCP? Pasti saya pikir mereka nggak akan mau beli. Ya, ini saya memposisikan saya sebagai seorang platform utilitas. Tentu saya akan memilih nggak akan saya jual barang saya dengan murah. Karena di pasaran harga koin P cuma 4.000. Logikanya di mana? Kan nggak ada otak banget gitu ya. Seakan-akan yang menentukan harga itu di utilitas. Lah, utilitasnya sekarang aja belum jalan. Belum ada tuh platform yang mau menerima koin P itu dengan harga 5 miliar. Di mana? Belum ada. Sampai hari ini belum ada. Ya, di platform utilitas itu belum ada yang menerima koin P kalian tuh dengan harga 5 miliar tuh belum ada. Kan nggak cocok banget otaknya gitu ya. Di mana? Kan nggak matching. Seakan-akan koin P itu yang menentukan utilitas. Kemudian nanti di market itu akan mengikuti utilitas. Lah sekarang market sudah jalan, utilitas belum jalan. Ya berarti utilitas nanti juga akan mengikuti harga market. Kan logikanya di situ. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman supaya teman-teman sadar bahwa Pi Network ini harganya ya segitu. Itulah harga real yang ada di market. Oke? Nah, pertanyaannya Bitcoin kenapa sekarang bisa mahal? Yaitu ada transaksi uang di market. Ada orang beli, banyak peminat. Ya, di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas kenapa harga Bitcoin itu mahal. Salah satu faktornya adalah teknologi blockchain-nya, kepercayaan publik, ya kan? Kemudian banyak yang transaksi, banyak peminat, supply and demand. Itu banyak faktor kenapa Bitcoin itu bisa mahal. Nggak seperti Pi Network, baru launching di market, mintanya 5 miliar. Siapa yang mau beli? Oke, sampai sini paham? Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita. Salam cuan, salam waras, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.